optimis atau pesimis nggak sih mereka dengan pemilu ini? Misalnya gitu apa yang heboh, ayo ada aja, atau memang mereka nggak peduli sama sekali Gen Z ini soal pemilu? Kayak Yang kemarin pas patah hati apa? Arisa ngapain? Aku dengar sempat mau bunuh diri. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Jadi dari Rista video kemarin Iya, Bang. yang soal itu viral sekali kita. kapan nikah? Yang kapan nikah itu? Beberapa teman-teman malah sampai ya dibully macam-macam lah ya kan. TikTok viral, Instagram viral. Jadi dari situ ya kan. Kemarin baru teringat juga kalau harga emas kan lagi naik nih. Ya kemarin tiga sekian lah. 3 berapa? 3.300.000. Dan dari situ aku lihat ini update story. Balik belum sih Maya, Bang. Balik kasih mayam. Stop. Kan jalan kan Calon karena guys udah diambil sama orang. telat serius? Telat beli mahar. Serius? Adalah beberapa bulan yang lalu. Oh. Bukan calon, masih penjajakan. Jadi kayak dibilang ini menyodel ada bajalame. Pupu istilahnya sih pupres sampai ke Jame. Kalau telat ada baca lame, tanya ojek ke Jambi. Tanya aja ke Jame. Nah diundang makanya. Mungkin ya Bang, bulan-bulan nikah habis awal mungkin dia di bulan-bulan nikah kan. Bisa jadi ya. Ataupun memang udah nikah duluan enggak ngikutin lagi. Nggak jadinya kenapa? Telat Bang. Telat kumpulin mahar ya. Oke, jadi dia buat target. Bisa jadi. Orang-orang mana? karena ini apa? Yang ngomong cinta itu akan kalah sama yang ngomong cinta-cinta itu akan kalah sama orang yang duluan bawa mahar itu. Kamu membawa harapan, orang lain membawa emas. Atau dia ada buat ini, buat target khusus satu misalnya harus mahar sekian. Nggak ada Bang sebenarnya. Kayaknya lebih ke dia aja nggak suka sama kita. Oh, tapi ataupun orang itu lebih dari kita itu aja. Oke, berarti nggak jadinya karena beda keyakinan ya? Nah, beda keyakinan. Kita yakin sama dia. Dia nggak yakin sama kita. Dia nggak yakin sama kita. Akhirnya nggak jadi nikah. Makanya setelah itu kayaknya kan baru sadar kenapa orang hidup sendiri itu, orang yang gagal nikah itu orang yang jangan, ada quote gini, Bang Din pernah tulis juga. Iya. Jangan mengaku patah hati kalau enggak sampai sakit lambung. Jadi karena patah hati itu sekarang Arista via TikTok sampai bikin Itu quote Bang Din karena terinspirasi itu. bisa jadi mengolah patah hati itu untuk jadi bahan candaan, bahan tawa sehingga Untuk menyembuhkan luka lah. ya bisa jadi kayak gitu. Cuman bisa baca lilawan. Ya. Kita lagi sedih tapi pura-pura bahagia, ataupun lagi bahagia padahal kita lagi sedih. Kemarin berapa Kak kalian waktu beli emas? 3.300.000 lebih Bang 3.300.000 per mayam. Kalau 10 manyam 30 juta sekian. 30. Enggak, sekarang udah 10 mayam ringnya Bang orang. Udah 15 mayam satu. 15 manyam lebih kurang. Yang dilhe. Dilhe. Karena S1. Ya S1. S1 tergantung daerah. Allah masuk dalam. Masuk dalam aduh. Masuk kama. Tapi ini kan bulan nggak lama lagi kita bulan puasa nih. Iya. Udah bulan puasa, bulan Syawal itu bulan-bulan paling rame biasanya orang nikah. Atau memang Arista ini udah target? Sebenarnya udah target, mesti ngomong di awal akhir 2003 mulai coba ini setelah diintik di bulan-bulan nikah orang dibilang kan. Malah bulan Syawal tapi orang ini sebutannya bulan nikah kan. Bulan nikah. Ya cuman ya apa boleh buat dong kan. Jodoh di tangan Tuhan, rencana di tangan kita. Tapi udah bilang enggak juga. Jodoh di tangan mertua. Calon mertua. Ya. Kalau mertua harus kadang-kadang. Intinya ini, kalau jodoh tuh yang jadi. Kau tahu. Jangan aja deh kon jodoh. Ya, orang-orang sakit hati memang untuk meredakan hatinya memang harus ngomong seperti itu. Harus bijak. Orang patah hati udah tetap bijak. Kak, yang kemarin pas patah hati apa? Arisa ngapain? Aku dengar sempat mau bunuh diri. Enggak Bang, sebenarnya enggak. Padahal maksudnya Arista ketika maksudnya ngerasain diri patah hati itu kan akhirnya kan nulis buku kayak cerita yang kemarin kan, nulis buku buat puisi, buat konten Bandin. Kenapa nanti orang bilang ini kok di postingannya tuh galau-galau semua? Sebenarnya itu maksudnya biar orang lain yang benar-benar patah hati itu jangan merasa bahwa dirinya aja yang
patah hati. Ada orang lain juga patah hati sehingga dia nggak depresi bang. Atau Arista coba jadi tim saya caleg, mana tahu dengan patah hati. Ada diajak bang. tapi kayak merasa sepertinya lebih pantas saya jadi caleg. Ya, tadi ini lagi tren kita. Bahasa orang ngopi bang. Ya, kita nih nggak lama lagi kan. Iya. Mau coblos. Udah punya pilihan. Arista nih mewakili Iya. milenial. Makanya kan pas kita lihat konten-konten sekarang tuan berangkatnya banyak selain memang yang mungkin orang yang bahagia-bahagia. Narasi kampanye itu banyak yang berangkat kayak dari patah-patah hati gitu kan. Yang sedih, yang merangkul, yang menjadi sosok ayah, bisa jadi yang menjadi sosok teman, jadi itu yang kan itu jadi bahan kampanye. Karena rata-rata Gen Z itu kan berada di posisi saat ini sekarang. Ataupun yang ditambah quote-quote tega atau apa kamu mengatakan bahwa beliau begini kan yang viral-viralnya seperti yang dapat simpatisan para Gen Z itu yang kayak gitu kan. Ya mungkin berangkat dari situ juga kan, masih banyak generasi milenial yang memang kondisinya perasaannya bisa jadi kayak itu. Jadi mencari sosok caleg ataupun calon pemimpin yang mengangkat isu-isu atau tentang. ada juga orang kadang-kadang bisa caleg-caleg ini misalnya juga kalau Arista kan bukan caleg. Misalnya ada caleg itu apa alasan kamu maju caleg? Saya kemarin gagal menikah karena dianggap tidak punya pekerjaan, tidak terhormat, akhirnya saya maju jadi caleg. Kalau nanti terpilih jadi anggota dewan, saya mau kasih bukti ke si calon mertua yang nggak jadi. Enggak, maksudnya kita terhormat di calon mertua. Ya. Salah sih nggak terhormat di masyarakat kalau jadi caleg. Kita buat. Itu berat juga kan. Berat juga. Karena tanggung jawabnya kita kan ke masyarakat umum. Nah, itu beratnya. Tapi sekarang melihat beda kan calegnya. Dia punya tanggung jawab itu untuk ya siapa yang milih dia aja. Ya, harusnya sebagai dia kan dewan perwakilan rakyat, bukan dewan perwakilan saksi atau pemilih dia gitu kan, atau tim ses dia kan. Rata-rata kayak gitu. Harusnya kalau kita jadi caleg ketika dia ada jadi anggota DPR, dia rakyat. Bukan dapilnya aja, tapi bisa jadi dapilnya aja, tapi kan dia mau menyuarakan bisa jadi satu kabupaten kan kalau dia DPRK kan. Nah, habis itu di masyarakat di dapil dia pun yang harus dia yang dia lihat, yang dia bantu, yang dia dengar suaranya, aspirasinya juga disampaikan ataupun ada apa-apa lah. Semuanya jangan cuman yang juk ke dapil. Ya. Bahasa orang kampung lagi lah. Gitu. Sangat bijak sekali. Jadi ya seharusnya memang, tapi ini setelah pemilu nanti ketika ada dipilih kan ya orang udah lupa segala macam ya kan. Ya karena apa namanya? Ya memang sudah semacam tradisi kondisi politik di daerah kita ya seperti itu. Tapi konteks yang masalah Bang Gen Z tadi, pengaruh media sosial, jadi Rista coba ngikutin Bang. Maksudnya kayak Rista kan kayak buat konten juga, bisa aktif juga di semua platform media sosial kan. Nyari memang kalau kita mau jadi banyak kali pemilih yang memang yang cakupannya dia cenderung dukung satu paslon, bisa konteks sekarang kan pilpres lagi ini kan, ABC lah kita hitungan. Dia karena konten-konten di TikTok itu Bang, baik itu yang kebanyakan yang banyak yang sedih-sedihnya lah, yang menjadi sosok penasehat atau apa. Apabila nanti A, B, C dapat ini, dia ini dapat quote yang bagus atau apa. Jadi dia lebih banyak ke situ. Nah, terkadang kita kan pengen pemilih itu yang pemilu rasional kan. Kalau kita main di TikTok tuh kita sebenarnya terkongkong sama algoritma Bang. Kalau kita pendukung X umpamanya, kan kita suka nonton dia, cari dia. Jadi yang keluar tuh X selalu. Apapun konten yang mendukung X, menurut kita tuh si X tuh yang paling benar. Jadi itu aja sehingga kita nggak rasional mana, dan kita nggak tahu nanti mana berita hoax, mana yang udah diklarifikasi, mana yang berita belum. pembanding ya. Pembanding. Makanya kalau Arista kemarin cobalah menjadi pendukung yang rasional, yang memang mencari tiga-tiganya, walaupun di hati udah ada lah masih bukannya kita pendukungnya. Siapa? Makanya kita adalah yang sesuai sama kita aja lah Bang. Yang kondisi kita yang menurut kita ini dah. Konteksnya kita nih ABC nih. Calon presiden lah. Ini kalau caleg Arisa masih nggak begitu masif, nggak begitu banyak lah di medsos. Hanya masih postingan dari orang-orang lah yang memang ikut gitu, yang viral-viral aja lah. Ini yang memang kita lihat programnya semua. Makanya di TikTok mulai ini kan Arisa setiap kata pencarian nanti besok dia akan keluar lagi nama itu. Misalnya kita cari Muhazir umpamanya ataupun Arista, itu besok yang berkaitan dengan Arista akan keluar, baik itu berita hoax yang memang orang banyak akses yang mencari ya kan, yang A. Habis itu nanti makanya Arista ubah
Akhirnya Arista di hari ini Arista cari A, besok Arista cari konten B. Kadang akunnya Arista Stalking, paslon B Arista Stalking semua tuh, program-programnya, akun tim sesnya semua C kayak gitu juga. Sehingga ketika kita udah 3 hari mencari itu, di FYP kita tuh 3 paslon tuh keluar selalu. Ya, ABC. dan berimbang. Nah, sehingga berimbang. Ketika ini viralnya umpamanya berita tentang kenapa jalan ini rusak, diprotes sama yang A, tentang kebijakan yang B, ya. Yang B ini udah ada klarifikasi. Nanti yang C adalah apa sudut pandang dia. Jadi kita bisa rasional. Sehingga di TikTok kan yang potongan-potongannya. Ya, Habis itu kita main ke YouTube, cari apa namanya, cari yang panjangnya, apalagi debat capres kemarin kan, kayak yang TikTok yang potongan-potongannya aja bang tuh yang viral, yang omon-omon, yang gemoy, yang ini mencari jodoh yang berarti hilang. kita jadi pemilih harus cerdas juga. Harus cerdas juga sebenarnya itu bang. Ya. Minimal ini sih mau kasih tahu teman-teman, masih ada beberapa hari lagi kita mau joblos, itu aja sih. Kita udah tahu lah pilihan kita itu, tapi nggak salahnya juga kita cari tahu yang punya calon lain lah. Biar apa ibaratnya, oh kita nggak benci buta juga, ada program yang bisa memang dikolaborasi. Habis itu kita pilih tuh mana yang cocok sama kita lah. Dari semua 3 itu kita cocok. Begitu juga nanti dengan kalau kita mau observasi tentang DPR, kita caleg namanya gitu juga kan. Yang bisa kita lihat di media sosial lah bang. Konten. Sekarang kan ada juga orang yang kampanye ayo golput segala macam. Menurut Arista gimana tuh? Kalau Arista sebenarnya nggak setuju sama golput. Ya, golput ini golongan putih ya kan, artinya tidak ikut pemilu. Kenapa nggak setuju? Ya karena kayak mana ya? Kita mesti hidup udah di negara yang memang sistem demokrasi, yang punya hak. Kita mesti negara memberi kewajiban untuk kita. Kayak sekarang kita digratisin sekolah kalau kita di ini kan kewajiban. Ya hak kita salah satunya ya untuk memilih pemimpin kita, dan memilih itu yang hal ini. Kalau dia satu suara nggak ada aja, umpamanya bisa aja kertas suara itu digunakan berpengaruh. Yang pertama kalau kita di depannya berpengaruh untuk calon yang memang berhak menang lah umpamanya. Dia dengan dia memilih berhak karena menang merasa layak, kan? Untuk apa saya pilih, akan gini aja. Siapa tahu kalau dia pilih bisa berubah loh, ataupun dari kata misalnya bisa ada yang kemajuan lah, atau apa perubahan, ada kemajuan atau ada menuju Indonesia lebih baik lah ibaratnya kayak gitu kan. Cuma karena dia nggak milih, akhirnya yang terpilih siapa lah gitu. Selain yang di belakang itu nanti kayak abang bilang tadi kan. Kalau teman-teman misalnya yang sekarang kawan-kawan Arista optimis atau pesimis nggak sih mereka dengan pemilu ini? Misalnya gitu, apa yang heboh, ayo ada aja, atau memang mereka nggak peduli sama sekali Gen Z ini soal pemilu? Kayaknya pedulinya sebatas mungkin yang kemakan sekarang, yang dilihat teman di medsos, sampai ke tahap gimmicknya kebanyakan orang yang memang pernah di TikTok. Jadi pemilu itu cuman ikut berpartisipasi karena ada gimmick. Tapi lumayan juga, maksudnya teman-teman ini udah peka terhadap demokrasi. Nyatanya zaman kan masih kelas 1 S1 aja nggak tahu apa-apa nih politik apa yang ada. Di kayak cerita kemarin di kampung, kalau kita dikasih uang ya udah dikasih aja, coblos. Gitu. Kok sekarang kan orang di Mangkukugaraya udah tahu, kasih uang untuk kita, masih udah keluar di TikTok. Misalnya motor B tidak mau pakai KTP, dia udah tahu. Masih udah tahu lah pendidikan sampai ke tahap orang nggak mau terima masalah uang, masalah politik uang udah. Berarti anak-anak itu udah paham kan. Milih caleg ini sama nggak dengan milih calon istri Arista? Kayak gitu bang. Sama. Nah, cuma kalau beli karena kayak abang bilang kemarin, atau apa bedanya? Pas sebelum nikah indah-indah semua, pas sudah nikah nanti kita udah tahu apa dia bedoh pohvedum. Ya. Sebelum nikah jumpa kita kan manis sekali. Pas kalau udah nikah, pas kita bangun di samping kami abah. Udah bau naga ya kan. Atau dengan caleg-caleg ini misalnya kan, yang menurut kita nih, apalagi jadi dimses nih, kita nih bagus semua segala macam itu. Pas tahu menjabat tiba-tiba sekali permintaan nggak di ini kan, jadinya udah marah jadi apa gitu. Makanya kalau Aris dibilang kemarin itu kan, mau jadi caleg, kok jadi caleg jangan terlalu banyak angan-angan yang berlebihan berarti. Mau jadi tim ses jangan terlalu banyak angan-angan. Kita pengen banyak nuntut sama dia gitu. Kalau mau kita bantu dia ya udah bantu aja. Habis itu harus kayak dibilang enggak kemarin, kamu bantu si A enggak, harus terus terang aja minta apa. Kok minta laptop terus. Kalau minta memang ini. Jangan sampai nanti pas dia lagi ini, dan nggak semua jadi anggota dewan itu kan orang punya jadi bagus ininya juga. Bagus pendapatan, kalau dari situ kan enggak. Ada orang memang kerja untuk masyarakat. Pas tim sesnya nggak dapat apa nanti kabengnya. Aja lah calegnya bla. Contohnya kayak 2019 lah. Tiba-tiba Covid.
anggaran semua digeserin semua. Aspirasi dipotong. Pokir hanamuhonya lah ibaratnya. Kayak masih ke ini kan nggak dapat apa-apa. Sedangkan Jalek kadang ada sebagai utangnya aja belum utang spanduk, utang lunas. Kabengnya jamuan mono ya itu. Jadi sebagai tim ses kita jangan terlalu berharap intinya. Dan kalau Jalek pun jangan yang logis-logis saja lah kalau ininya program atau apa janji masyarakat itu. Oke. Berarti Arissa udah punya pilihan. Arissa nanti milih di mana? Di luar negeri, Bang. Luar negeri ya? Di Malaysia, Bang. Di Malaysia ya? Ya, oke, karena jadi ini ya. Kebetulan lewat idaman mertua Jalek. Iya. Ya, berarti berangkat ke sana. Oh, kalau ke sana nggak ada dapil DPRK ya? DPR RI luar negeri ya. Untuk mereka mewakili Dia di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan untuk luar negeri LN. DPRD juga nggak ada. Nggak ada, dia 2 cuman. DPD di sana? Nggak ada juga. Dia Pilpres sama DPR RI luar negeri LN. Oh, berarti cuma tiap pemilih itu di sana dapat kertas suara? Cuma 2. Oh, oke. Jadi itu mungkin pengalaman ya. Harapan kita ke depan kan nggak lama lagi nih. Saya berharap bahwa orang-orang yang atau mungkin Arissa kan pernah jadi pemilih pemula nih. Ada dulu Kan udah berapa kali? Apa kira-kira yang ketiga? Ini yang ketiga kali Arissa ikut pemilu. Untuk pemilih pemula apa kira-kira? Untuk pemula, kalau dulu Arissa pemilih pemula, tapi cenderung karena pakai emosi, Bang. 2014 Karena marah. Kayak mana kerasnya 2014 kan kita, Bang. Jadi kayak kita masih anak muda, mentong bagas apa yang menurut kita, oh ini bagus menurut kita itu udah gitu. Jadi kita langsung mati-matian, gom hana betoy, agama gok hana pah bla bla mandum mesti berat aja lagi lah. Kalau sekarang dengan terbukanya informasi, banyaknya akses. Kalau dulu kan kita hanya beberapa media kan, misalnya kayak podcast kayak gini kita belum ramai gitu. Belum terlalu belum ramai, mesti podcast 2014 kayaknya nggak ada, masih TV semua lah. Masih TV. Kalau sekarang kan kita ketika ada informasi salah tentang si B, di podcast lain dia klarifikasi, kita bisa tahu oh ini poin-poinnya masih bisa ini. Jadi kayaknya sebagai pemilih pemula inilah tempat kita belajar. Kita lihat pemimpin kita, dia beri gagasan apa, programnya apa, yang masuk akal bagi kita apa, yang kita di daerah tempat kita lah. Bagi kita sendiri lah, oh lu kerja kerja bagian di dunia kreatif. Yang ke suara untuk kita nih mana yang lebih cocok ke kita. Kita cari yang bagus kita. Oh kita mahasiswa nih, mana yang programnya cocok sama kita. Kalau cocok kita Kanduri berarti program kita. Mesti kita lebih galak Kanduri ya udah. Atau mungkin mana tahu kan ada Jalek yang mengusung nanti. Aku dulu pernah bilang juga jaminan mahar Aceh. Jadi tiap anak-anak muda nih yang kawin, jadi dibantu oleh pemerintah. Oh iya. Minimal misalnya 5 manyam. Untuk bukan kawin, nikah yang pertama. Kalau nikah kedua nggak dikasih lagi. Jadi dari APBA misalnya ya kan. Mana tahu ada caleg-caleg yang mau mengusung itu kan bisa juga tuh. Berarti caleg-caleg muda yang belum nikah dia yang harus itu sebenarnya. Dia yang harus duluan ya. Harus duluan yang ini. Ya kan karena tidak ada syarat juga jadi caleg harus sudah menikah. Oh ya, itulah maksudnya dia yang harus mengkampanyekan itu. Pasti banyak pemilihannya. Partai-partai lagi Arista sih kan. Siapa yang milih saya akan menggunakan undang-undang untuk memudahkan pernikahan, ada subsidi dari otonomi khusus tentang 5 hal. Ya. Atau gini, mana tuh ada caleg kan, atau ini caleg-caleg daripada kasih uang atau apa gitu kan, pakai sembako segala macam. Mending kayak gini, kalau saya duduknya di anggota DPRK nih misalnya. Anak-anak muda yang mau menikah, selama saya duduk di DPR, saya akan bantu misalnya 1 buah kasur. Ya kan bisa aja. Saya akan kasih kado. Saya datang, saya akan kasih kado, ya kan, kasur misalnya, atau kasih lemari 1. Itu janji-janji yang langsung khusus untuk teman-teman yang masih jomblo misalnya. Tapi Bang, kalau dikasih kasur, dia punya keturunan, itu anaknya utang budi semua. Ini berkah kasur caleg ini. Ini berkah akhirnya kamu menjadi sosok yang ini. Ya, nanti dia buat video, halo Ki, ini ayah dulu dapat kasur dari caleg. Ya kan? Sangat peduli caleg ini kepada keturunan kita. Atau kalau nggak tanggung catering ya kan. Ini yang pilih saya, siapapun yang pilih saya, nanti saya akan tanggung catering untuk 1.000 orang siapa yang menikah. Cuma tergantung daerahnya juga Bang kan. Kalau kita kena caleg DPRK Kabupaten A anggarannya segini, jangankan untuk catering kita, catering buat istrinya aja nggak cukup. Ya. Apa jadi pikir ke masyarakat. Ya kan. Jadi ya gitulah.
Terkait itu, maksudnya teman-teman yang memilih juga lihat juga mesti kondisi calegnya juga. Jangan asal, mesti kita ada caleg mewakili dari kampung kita bisa minta seenaknya sama dia. Enggak, dia manusia biasa juga kayak kita. Jadi nggak semua caleg juga Nggak kaya raya nggak kan? semua kaya raya juga. Itu ibaratnya. Ada juga caleg emang benar-benar memperjuangkan untuk aspirasi masyarakat. Masyarakat ya. Dan kita maksudnya ketika memang, karena ibaratnya gini, banyak calon ini yang memang udah beri-beri duluan. Ketika yang nggak ada beri-beri duluan nih, dia merasa, oh nyaman nah, menyoji terpilih itu, menyoji dah nih siapa nah yo, hotel kampanye, pulang udah dipilih. Nah, pasti banyak yang kayak gitu kan. Dan kita pun jangan berharapan yang udah menang ini, dia pun punya ada semuanya, nggak gitu juga kan, kita nggak tahu kondisi orang per orang kayak mana. Kadang-kadang utang, belum dia nggak nampak mungkin kerjanya di kampung itu untuk kasih AAB, tapi ada beberapa undang-undang yang dia perjuangkan itu goal untuk kepentingan masyarakat. Iya. Dan itu yang nggak mesti teman-teman yang harus kita mesti yang generasi muda pemula itu, apalagi yang mesti yang di tempat-tempat kayak kita harus ngerti itu dulu mesti apa tugas dewan yang sebenarnya. Iya. Kalau tugas dewan sebenarnya dia mengaspirasi masyarakat. Kalau bagi-bagi ketika ada bencana kan ada dinas sosial. Dinas sosial, ada badan penanggulangan bencana. Kadang yang lucu juga kan, awal itu caleg dengan dinas sosial. Begadang pemerintahan hanabut padahal. Jadi kadang serba salah juga caleg ini. Datang ini sekarang lagi pemilu misalnya. Ketika ada masyarakat yang musibah atau apa ya kan, ketika si caleg ini datang, dia omongin, alah yang kata pemilu yang si kade segala macam. Oh dia naik api, caleg kan ada segala macam. Jadi serba salah sih. Jadi bang, ini satu aja nih bang. Ini sih masalah caleg ya. Kita lagi, oke lah memilih caleg seperti memilih calon istri lah. Calon istri seperti memilih caleg. Menurut abang nih, ini kan udah mau bulan-bulan nikah nih. Karena kalau masalah nikah nih sebenarnya sama Bang Puas. Oh ini ya legendnya. Petua masalah nikah nih. Kayak mana tips kita nih anak jomblo nih menghadapi bulan Syawal, bulan-bulan nikah Bang. Karena di medsos Bang kan itu semua kelihatan Bang. Kalau sekarang, kalau ditanya kapan nikah, kemarin viral kapan nikah. Ini pasti kapan nikah jilid 2 keluar tiap tahun. Jadi aku dulu ada ini cerita Rista. Jadi dibully juga sama kawan karena belum nikah, umur udah 3-35 gitu kan. Pokoknya bukan lah, pajak mau kawin buka prelom, kau pikirnya undang macam lah. Kita nikah dengan tahan, tak sakit hati, tak marah. Kawan memang bercanda. Jadi udah diabaikan lah. Suatu kali si kawan ini udah menikah, punya anak 1. Telepon. Hai pak ke? Oh mana pak kedai kopi bulan waktu itu aku duduk kan. Ai tapi pinjam peng 200. Oke kakak rumah enang hanapeng di rumah. Aku jawab, kamu kawin loh, kadrak. Marah si kawan ni. Langsung dia pokoknya itu mana lah, itu batal lah pupulah tu. Bla 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 sampai diputusin telepon. Oma aku habis ngomong gitu kan gak enak juga. SMS lah. Oma hai pan ke lu hanapeng 200. 50.000 napeng empat nya hana pemutang. Kajak kacok kono. Terus kena ijak ya cok peng 50.000 dai leke mah aleunya je ku hantam baru le lu. Enggak pernah kita tanya kapan nikah. Enggak pernah lagi. Karena tanya kapan nikah kita, pas kita balas kamu kawin loh. Nah, peng kade ke macam gitu-gitulah. Kita karena marah itu. Makanya itu jadi keuban lah. Nyan ya ulok-ulok je. Kalau serius, kalau tip-tipnya ya seperti anjuran dalam beragama. Puasa. Jadi puasa ambean punyung beklo. Ya lagi ada buka kedua, menan cana tanyang punan cana bantu. Kayan. Punan cana bantu lain hana pu pegah. Oh atau yang kedua target ju hana calon lom yo. Punan cana baron jero turi atau yo kalon sian tanyang nyong tentu ngon nah. Nah adik ji yang lagak usu. Kibang adik ro yo je teo. Acok kipar dua ju nyande imi. Lu nak pernah berlaku kan? Hai nak adik ngon lagak lah. Lumayan lah rupa. Ini ada target ada tembak item thang. Yo di sini mati ji kan. Anak punya adik ro yo kiban. Je Oma be sih mau posisi pernah kayu gua kawin meno. Apa? Jadi yang kadang-kadang je ke ubat sih. Tapi yang pasti nya oleh tak ceramah. Soal mau kawin ni hana perle be karena batasan umum ya kan. Anak pu karak-karan nawate yang tepat ke roy. Yang paling penting siap mental ya pun. Bahan siap mental. Belum kan anak tinggal macam dengan mengatai kap ya kan top pemper ni boleh malam. Nah, siapnya anak pun coba balik kan. Hal-hal lain tu hanya dah bergahin ya kan. Yang sampai ada kamera.
Yang pasti nak mangam kawin mangan ada tapi yang hana mangan nasi harus dan nikmat kisit. Iya. Ya mbak. Mungkin lagi yang lah Risa. Tapi karena calon sang Sa? Lu patah hati kau rasa. Ana sasayang na Mbak Cipro boleh. teman-teman yang hana pah bahasa Aceh lo. Ya, bahasa Aceh Karena jodoh lo kadang mau Aceh. Iya, kode sih. Karena kamu bahasa Aceh jud, Mbak, website bandarpublishing.com. Karena lu hana jadi jodoh kok, Bang. Gara-gara tanya, "Adik bisa bahasa Aceh?" Enggak bisa, Bang. Bisa, Bang. Bisa sikit-sikit. Ya. Kalau mau bisa lancar, beli kamus bahasa Aceh dari sampai tanya, Tengku "Dia bahasa Bukhari Aceh, Ron?" Budiman. Ya bahasa Aceh Ron, anjir blog kamu bahasa Aceh. Promo, Bang. Promo lah. Biasa punya Bandebi di sana promo aja. Ada punya tiga lagu kamu bahasa Acehnya ada yang mudah mahgot podcast ya kan? Ya. Yang bama mana lagu cancang berat tuh podcast berarti. Oke Rista, makasih mudah-mudahan. Mudah-mudahan 2020 BGC lah. 2020 ganti status ya. Ganti status. Anak awal 2019 ganti status ya. Ya. Ini namanya nanya nih tiba-tiba. Oke. So dukung Jepres Rista. Hah? So dukung Jepres. Pokoknya lu dukung Snip itu iya teh edit itu ya kan. tanya kode Bang. So Rista dukung Jepres. Jadi setelah memilih nyenekan dah neka. Anjir dah buka. Ceritanya nama Bang. Jangan menekan no. Arista karena pilihan Jepres, so dukung Jepres. So dukung dan so pilih. Jadi teman-teman Mandum setelah lon observasi Lomita Mandum punanji gagasan-gagasan urungnya nonton debat 1 sampai 5 kadang yang lucu-lucu yang hananyan kan lo nonton di YouTube lihat gagasan semua pemikiran orang ini akhirnya kita menentukan pilihan dan menurut Arista itu terbaik dan teman-teman harus pilih juga jadi pilihan Arista adalah Oke. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.